Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atammasya ilal Baghdad wala tansa i'malur ribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Setinggi puja dan sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tak pernah terbilang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati beserta hadirin yang berbahagia. Bila Idrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Ini adalah sepenggal lirik yang mengingatkan kita tentang kematian. Hal yang pasti tapi sering dilupakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Mati Itu Pasti Datang. Hadirin yang insya Allah penghuni syurga. Di setiap hari dan setiap malam, kita terlena dengan keasikan dunia. Kita sibuk dengan isi perut, pakaian, dan perhiasan. Terkadang kita lupa bahwa hidup kita ada yang mengincar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sesungguhnya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ada pepatah yang mengatakan, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Yang jadi persoalan, bekal apa yang akan kita bawa ke alam kubur? Siapkah kita menghadapi pertanyaan, ma rabbuka? Ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka. Wahai sahabat, jikalau di dunia kita tidak berusaha mengenal Allah, maka mustahil kita menjawab, Allah Tuhanku. Jikalau di dunia kita tidak berusaha mengenal Islam, maka mustahil kita menjawab, Islam agamaku. Jikalau di dunia kita tidak mengenal Nabi Muhammad, maka mustahil kita menjawab, Muhammad Nabiku. Jikalau di dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka mustahil kita menjawab, Al-Quran kitabku. Jikalau di dunia kita selalu bermusuhan sesama muslim, maka mustahil kita menjawab, orang muslim muslimat adalah saudaraku. Hadirin yang insya Allah penghuni syurga. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi negara, itu belum tentu. Tapi soal mati, itu pasti. Siapapun dia. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang pasti, setiap yang hidup pasti mati. Oleh karena itu, wajar-wajarlah dalam berusaha. Jangan sampai melupakan tujuan hidup semula, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insya Allah penghuni syurga.
Boleh kita menjadi orang kaya. Boleh kita menjadi pejabat tinggi negara. Tapi jangan lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mendirikan salat 5 waktu. Taatlah kepada guru dan orang tua. Dan berbuat baiklah kepada sesama. Jikalau demikian yang kita perbuat, maka berbahagialah kita di dunia maupun di akhirat. Tetapi jikalau sebaliknya yang kita lakukan, misalnya kita tidak mau mendirikan salat, kepada guru dan orang tua kita tidak taat, dan di tengah kehidupan masyarakat kita hanya menjadi seekor ulat, maka tunggulah kebinasaan dan kesengsaraan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Karena setiap perbuatan manusia pasti kembali pada dirinya sendiri. Barang siapa yang menebar benih, dia juga yang akan menuai hasil. Barang siapa yang berbuat zalim, dia juga yang akan menanggung siksaan. Hadirin yang insya Allah penghuni syurga. Sungguh bagi Allah yang benar tetaplah benar, dan yang salah tetaplah salah. Semua akan kita pertanggungkan di pengadilan Allah. Tanpa hakim yang bisa dibayar, tanpa jaksa yang dapat diberi imbalan. Pengadilan yang jujur, tak ada yang disembunyikan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu fitla akamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.